Perkenalkan, saya Wulan Putri Kinasih sebagai pengacara. Perkenalkan, saya Maulana Fadlan sebagai hakim. Saya Noval Zaid sebagai jaksa. Saya Fardan Nurkamilin Harap sebagai keamanan dan korban. Saya Nur Ibrahim sebagai terdakwa. Saya Hayat Zafira sebagai petugas rohani. Saya Fikras Robifi sebagai dokumentasi dan juga pembuat naskah. Saya Aurelia Zahra sebagai saksi. Saya Karina Aulia sebagai pembawa acara. Kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penanganan perkara pembunuhan berencana oleh terdakwa Anwar Ibrahim. Hakim dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembukaan sidang secara resmi oleh hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang penanganan perkara pembunuhan berencana oleh terdakwa yang bernama Anwar Ibrahim dinyatakan dimulai. Pembacaan surat dakwaan oleh jaksa. Silakan kepada jaksa untuk membacakan surat dakwaan. Terima kasih Yang Mulia, izinkan saya membacakan surat dakwaan. Surat dakwaan nomor .01 garis miring dakwaan garis miring 9 garis miring 2023 garis miring Peradilan Negeri Man 12 Jakarta. Majelis Hakim yang terhormat, pengacara pembela hukum terdakwa, dan hadirin sidang yang kami hormati. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Man 12 Jakarta dalam perkara pembunuhan berencana atas nama terdakwa. Nama lengkap Anwar Ibrahim, tempat lahir Jakarta, umur tanggal lahir 17 tahun 24 Juni 2005. Jenis kelamin laki-laki, warga negaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pedongkelan, agama Islam, pekerjaan mahasiswa pendidikan SMA. Dengan atas korban, nama lengkap Fardan Nurkamilin Harahap, tempat lahir Jakarta, umur tanggal lahir 17 tahun 12 Oktober 2005. Jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal Lamporan, agama Islam, pekerjaan mahasiswa pendidikan SMA. Dakwaan bahwa terdakwa Anwar Ibrahim pada siang hari tanggal 25 September 2023 di Jalan Maulana Hasanuddin, Polres Tangerang melakukan tindakan pembunuhan kepada korban yang bernama Fardan Nurkamilin Harahap dengan menggunakan senjata api yaitu pistol. Dengan kejadian yang telah merenggut nyawa korban, menetapkan dengan menimbang serta mengukur, kami menetapkan hukuman terdakwa yaitu kisos berdasarkan surat Al-Maidah ayat 45. Tersangka dimohon untuk memasuki ruang persidangan. Pihak pengacara pembela silakan melakukan peninjauan ulang kedua. Silakan kepada pihak pengacara pembela untuk meninjau ulang. Terima kasih Yang Mulia. Perkenankanlah saya memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyaksikan kronologi mengenai perkara pembunuhan berencana oleh terdakwa Anwar Ibrahim. Ganti.
Masuk duluan. Ngapain nanti dan ini kalau kita mau duit buat hari bukan buat kita berapa kita harus berjalan makan kemudian tahu ada sekolah swasta banyak juga bisa nah tapi sebaliknya dalam nomor tidak bisa ini menjadi ini menjadi lagi yang itu ya lagi ada kasih berapa dari mana aja lu gak mau maaf begini tadi lu masalah lu itu kan 10 juta mungkin nomor bener tadi bodoh banget pemimpin belum punya anak hidupin ada orang lain semuanya seperti itu diri bagaimana lu mau bantu rencana gue harus bayar oke betul ya baiklah kemarin lu minjem duit sana ya kemarin lu minjem ke mana udah satu-satu lu soal bayar kasih kami kemudian dokumen juga lama tidak aja lu ngaku begini saya gimana Dengan meninjau dari kronologi yang telah disaksikan bahwa kesalahan tidak sepenuhnya berasal dari terdakwa Anwar, dan saya dengan berat menerima pendapat jaksa mengenai tuduhan tersebut sampai saksi-saksi didatangkan dan menunjukkan bukti dari pembunuhan tersebut. Saksi diharapkan tersebut. Pembacaan sumpah saksi. Saksi dimohon untuk mengikuti kata-kata saya. Saksi dimohon untuk mengikuti kata-kata saya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Sebagai saksi. Sebagai saksi. Saya akan memberikan keterangan. Saya akan memberikan keterangan. Sesuai dengan yang sebenarnya. Sesuai dengan yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silahkan kepada jaksa untuk melakukan peninjauan kepada saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saksi, mohon dijelaskan mengenai apa yang Anda lihat dan dengar, serta bukti-bukti yang Anda dapat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya akan menjelaskan mengenai kronologi apa yang saya dengar dan lihat. Pada hari Senin tanggal 25 bulan September tahun 2023, tepatnya pada pukul 13:40 waktu Indonesia bagian Barat, saya saat itu ingin keluar rumah untuk
Saya yang saat itu sedang bersiap-siap mendengar keributan dari jalan yang posisinya memang berdekatan dari rumah saya. Lantas saya memotret kejadian tersebut dengan alasan supaya dapat digunakan sebagai barang bukti jika kasus ini tersebar luas. Yang mulia, oleh karena itu dengan meninjau keterangan saksi yang jelas, saya tetap menyampaikan bahwa hukuman terdakwa tetap dikisos. Karena di dalam salah satu dalil yaitu Al-Quran surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratul lah wa ma lam yakum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya kitab suci bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, memaafkan, maka melepaskan hak itu menjadi penembus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Yang mulia, saya menentang hukuman kisos tersebut berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi, Faman ufiya lahu min ahihi syai'un fattiba'u bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika tahfifu min rabbikum wa rahmat famani tadaba dzalika falahu adzabun alim. Yang berarti barang siapa yang mendapatkan suatu kemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb-mu dan merupakan suatu rahmat. Pembayaran diat dalam surat tersebut mensyaratkan salah satu anggota keluarga korban untuk memaafkan terdakwa, dan dari data yang saya dapatkan tertera status orang tua korban sudah meninggal dan korban juga tidak memiliki anak maupun saudara. Korban telah mengkhianati terdakwa dengan mengatakan bahwa ia meminjam uang untuk kuliah anaknya, padahal ia tidak mempunyai anak. Tidak lupa juga bahwa korban telah menggunakan uang pinjaman tersebut untuk melakukan sesuatu yang diharamkan dalam Islam, yaitu berjudi, dan melewati batas pengembalian hutangnya dan mencaci nama baik terdakwa. Saya rasa hal-hal tersebut sudah cukup menjadi alasan untuk... Baiklah, berdasarkan dalil apa yang mengatakan bahwa pembayaran diat dapat dikarenakan sebuah kebohongan? Harap tenang, silahkan kepada pengacara untuk dilanjutkan. Saya ulangi, saya rasa hal-hal tersebut sudah cukup menjadi alasan untuk meringankan hukuman terdakwa. Keputusan terakhir saya serahkan kepada hakim. Instruksi hakim. Instruksi diterima. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada terdakwa, apakah terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan? Saya merasa bersalah atas perbuatan yang sangat merugikan korban, dan setiap orang yang merasa dirugikan atas apa yang telah saya lakukan, saya bersumpah tidak akan melakukan kegiatan yang sangat-sangat jahat ini. Saya akan bertaubat dengan hukuman yang akan saya terima dengan ikhlas dan lapang dada. Dengan memperhatikan pandangan dari pihak pembela, jaksa, serta terdakwa, saya dengan ini menyatakan bahwa hukuman terdakwa adalah kisos. Tetapi dengan mengetahui bahwa korban melakukan pengkhianatan kepada terdakwa dengan meminjam uang sebesar 10 juta rupiah dan mencaci terdakwa, hukuman terdakwa akan diringankan, yaitu dengan hukuman penjara seumur hidup, dengan berasas bahwa menghilangkan nyawa manusia tetap merupakan hal yang melanggar hak asasi manusia. Baik, saya akan membacakan mengenai surat keputusan terdakwa. Surat keputusan nomor .02 garis miring dakwaan garis miring 9 garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Man 12 Jakarta tentang pembunuhan berencana terdakwa. Hakim sidang menimbang bahwa pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan senjata api, yaitu pistol, atas terdakwa Anwar Ibrahim dengan menghilangkan nyawa Fardan Nur Kamidan Harahap
mengingat satu, dalil Al-Quran mengenai kisos, Quran surah Al-Maidah ayat 45. Yang kedua, dalil Al-Quran mengenai diyat, Quran surah Al-Baqarah ayat 178. Ketiga, menimbang dari kronologi yang jelas dengan keputusan hakim, memperhatikan menghilangkan nyawa manusia tetap merupakan hal yang melanggar hak asasi manusia, memutuskan menetapkan hukuman terdakwa yaitu penjara seumur hidup dengan atau kerabat yang bersangkutan menerima maaf dari terdakwa, maka hukuman terdakwa adalah membayar diyat mughaladzah, ditetapkan di ruang kelas 11 MIPA 1 pada tanggal 30 September 2023 waktu 08:25 WIB. Hakim sidang Maulana Fadlan. Tertanda tangani. Karena telah tertanda tangani, saya nyatakan disetujui. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang telah selesai. Maka sidang perkara pembunuhan berencana saya tutup. Hakim sidang diperkenankan meninggalkan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon kembali. Persidangan hari ini telah selesai. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 Sisa bersama.